Banget, kita tinggal aja gimana? Iya deh, kita tinggal aja ya. Tapi kita sapa dulu teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Senang sekali Kak Jo dan juga Sinta kembali menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Halo juga kepada ayah dan bunda hebat yang ada di rumah. Terima kasih ya, karena masih semangat menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebenarnya kita lagi nungguin Dodi nih untuk peregangan dengan bareng. Tapi Dodi nggak datang-datang. Jadi kita mulai duluan aja ya. Kamu habis dari mana aja? Kok tangannya belepotan gitu? Tadi Dodi habis bikin kejutan buat Kak Sinta. Kejutan buat kakak, kenapa? Kak Sinta lupa ya hari ini hari apa. Ya udah, sekarang kita lihat aja yuk ke belakang. Ayo ikut Dodi. Yuk. Kejutan, selamat ulang tahun Kak Sinta. Hah, Dodi, kamu ngapain sepeda Kak Sinta? Kan katanya Kak Sinta mau punya sepeda baru. Ya udah, Dodi cat aja sepeda lamanya. Jadi baru lagi kan? Kak Jo, sepeda aku. Yaudah, Sinta, kamu jangan nangis dulu. Kan Dodi niatnya baik. Ya tapi kan aku belum tentu suka sama warna-warni kayak gitu. Lagian Dodi juga harusnya izin dulu sama aku. Jadi Kak Sinta nggak suka ya? Padahal Dodi sudah ngecatnya susah payah. Terus Dodi juga beli catnya pakai uang sendiri. Gini deh. Sinta, kamu tenang dulu. Kak Jo punya bacaan tentang kejadian yang mirip seperti ini. Siapa tahu setelah membaca, Sinta jadi berubah pikiran. Gimana? Kalian mau ikut membaca nggak? Mau, Kak? Iya deh, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita membatik. Membaca itu asik! Dodi cuci tangan dulu ya. Nanti baru kita membaca di dalam, oke? Oke. Yuk. Yuk. Nah, sekarang kita akan membaca cerita berjudul Gara-gara Piko. Nanti Kak Jo akan ajukan pertanyaan dari cerita ini. Jadi, simak baik-baik ya. Gara-gara Piko, ditulis oleh M. Fajrul Rahmat, diilustrasi oleh Wastana Haikal. Melukis, melukis, melukis. Piko sedang melukis kereta karnaval untuk ulang tahun desa ke-100. Karena terlalu bersemangat, Piko tidak sengaja menumpahkan cat. Tunggu dulu. Piko pikir ini tidak buruk. Piko punya ide. Dia mulai mencampur warna dengan cepat. Piko lalu mewarnai seluruh rumahnya. Piko mencari benda lain untuk diwarnai. Merah. Piko mengecat rumah Bu Gajah dengan warna merah. Kuning. Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna kuning. Merah muda. Piko mengecat beranda Bu Panda dengan warna merah muda. Hijau. Piko mengecat atap rumah Pak Harimau dengan warna hijau. Magenta. Piko mengecat genta Pak Unta dengan warna magenta. Ungu. Piko mengecat pintu Bu Kangguru dengan warna ungu. Piko sangat senang mewarnai berbagai benda di desanya. Gara-gara Piko, warga desa menjadi kesal. Sesampainya di atas bukit, semua warga desa yang kesal terdiam. Mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Hadiah ulang tahun yang sangat indah untuk desa dan warga desa. Gara-gara Piko, warga desa menjadi senang
seluruh desa jadi berwarna-warni. Begitu pula wajah mereka. Gara-gara Piko, desa mereka dikenal sebagai Desa Pelangi. Selesai deh. Nah, itu tadi cerita berjudul Gara-gara Piko. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh di dalam cerita tadi? Jadi Kak, ada Piko, Bu Gajah, Pak Kucing, Bu Panda, siapa lagi ya? Sinta, bisa melengkapi? Ada Pak Harimau, Pak Unta, dan Ibu Guru. Iya benar. Teman-teman di rumah, bisa menyebutkan juga siapa saja tokoh yang ada dalam cerita? Keren. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan di mana ceritanya terjadi? Sinta tahu Kak, cerita ini terjadi di Desa Pelangi. Iya benar. Teman-teman di rumah juga tahu kan? Gara-gara Piko, desa itu kemudian dikenal sebagai Desa Pelangi. Lanjut ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa masalah yang terjadi di dalam cerita? Jadi Kak, Piko mengecat rumah para penduduk desa tanpa izin Kak. Lalu para penduduk desa jadi kesal. Iya benar, agak mirip sama cerita siapa ya? Udah, sekarang kita lanjut ya. Siapa yang bisa menjelaskan solusi dari masalah yang diciptakan oleh Piko tadi? Sinta tahu Kak, setelah warga desa melihat desa mereka jadi warna-warni di atas bukit, ternyata desa mereka jadi lebih indah dari sebelumnya. Warga desa jadi suka deh. Iya benar, warga desa jadi suka karena desa itu jadi lebih indah dengan warna-warni. Jadi Sinta jangan kesal dulu ya, karena Dodi mengecat ulang sepeda kamu. Siapa tahu kalau dilihat dengan hati yang tenang, pikirannya terbuka, sepeda kamu akan kelihatan lebih bagus dari yang sebelumnya. Tapi nggak tahu juga ya Kak, apa Sinta berubah pikiran nanti? Iya, nggak apa-apa. Sekarang Pak mau tanya ke Sinta dan juga Dodi, kalian baru aja menemukan kosakata baru nggak dari bacaan tadi? Iya Kak, ada beberapa kosakata baru yang Dodi dengar. Sinta juga. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang yuk. Dalam Kota Baru. Kosakata baru. Siapa dulu nih yang mau nyebutin kosakata barunya? Dodi Kak, warna. Warna. Oke. Warna artinya adalah corak rupa. Selanjutnya. Sinta Kak, karnaval. Oke. Karnaval. Karnaval adalah pawai atau iring-iringan dalam rangka pesta perayaan. Selanjutnya. Dodi Kak, cat. Cat. Cat adalah bahan cair dan kental untuk mewarnai suatu permukaan, seperti kayu atau logam. Selanjutnya. Sinta Kak, genting. Genting. Genting adalah tutup atap rumah yang terbuat dari tanah liat. Masih ada lagi? Dodi Kak, gentah. Genta. Oke, genta adalah lonceng besar yang terbuat dari logam. Nah, Dodi, Sinta, ada yang bisa membuat kalimat dari kosakata baru yang tadi? Dodi Kak. Wah, cie, kompakan. Yaudah, siapa nih yang mau duluan? Ya udah, Dodi dulu aja deh. Oke, Dot. Coba kamu buat kalimat dari kata warna. Warna. Piko mencampur warna dengan cepat. Iya, benar. Teman-teman di rumah, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Huruf P dibuat kapital atau huruf besar karena awal kalimat dan merupakan nama orang. Lalu kalimat diakhiri dengan tanda titik karena kalimat berita. Sudah mengerti? Mengerti Kak. Oke, sekarang siapa yang mau buat kalimat lagi dari kata karnaval? Sinta Kak, karnaval. Ayo kita ikut meramaikan karnaval desa kita. Bagus! Huruf A dibuat kapital atau huruf besar karena awal kalimat. Lalu kalimat ini diakhiri dengan tanda seru karena kalimat ajakan. Sudah paham? Paham Kak. Bagus! Teman-teman di rumah sudah mengerti juga cara penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya yang benar? Coba praktik di rumah ya. Buat kalimat dari kata cat, genting, dan genta.
Nanti diperiksa oleh ayah dan bunda ya. Kamu lagi ngapain, Dot? Dodi lagi mau ngikat kotak ini, Kak. Tapi nggak tahu talinya cukup atau enggak. Memang panjang talinya berapa? 250 cm, Kak. Kayaknya cukup deh. Coba aja, Kasinta bantuin ya. Wah, iya cukup, Kak. Malahan bersisa. Coba kamu hitung sisa panjang talinya. Panjangnya 105 cm, Kak. Berarti kamu sudah menggunakan panjangnya lebih dari setengah panjang tali itu. Masa sih? Menurut teman-teman di rumah gimana? Apakah perkiraan Kasinta masuk akal? Coba hitung juga ya. Nanti kasih tahu jawabannya setelah ini ya. Gimana teman-teman? Apakah 105 cm lebih dari setengah 250 cm? Wah, menurut teman-teman di rumah, perkiraan Kasinta tidak masuk akal. Menurut Dodi juga. Dodi bisa menjelaskan alasannya. 1/2 dari 250 adalah 125. Sedangkan panjang talinya yang terpakai hanya 105. Artinya, panjang tali yang terpakai kurang dari setengah panjang talinya. Wah, hebat! Jawaban kamu dan teman-teman di rumah benar, Dot. Yeay! Bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari masuk ke titik air dan dibelokkan dengan sudut tertentu. Agar pelangi dapat terlihat, harus ada banyak titik air. Maka dari itu, pelangi hanya terlihat saat hujan baru berhenti dan ada banyak titik air di udara sekitar. Sudut terbentuk ketika cahaya dibelokkan. Oh, gitu. Sudut bisa terbentuk saat cahaya dibelokkan oleh titik air. Apalagi ya yang bisa membentuk sudut? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sinta. Bahagia selalu. Wah. Nah, kamu baca doa dulu sebelum tiup lilinnya. Iya, Bunda. Selamat ulang tahun ya sayang. Sehat terus ya nak. Terima kasih ya, Bunda. Bunda bantu ya. Oke, Bunda. Wah, rainbow cake. Bagus banget. Syukurlah kalau kamu suka. Bunda takut kamu nggak suka. Suka, Bun. Ya udah, kalau gitu potongan pertama untuk Bunda. Ah, makasih ya. Ayo Bunda bantu. Ini untuk Bunda. Nah, makasih sayang. Potongan kedua untuk Kak Jo. Makasih, Sin. Yang ketiga untuk Dodi. Kasih Kasinta. Lalu yang terakhir untuk Kasinta. Makasih sayang. Makasih Kasinta. Makasih ya, Sin. Wah, Kak Jo, lihat deh. Satu potongan kue ini berbentuk sudut ya, Kak?
Wah iya, betul juga. Ini sudut berapa, Kak? Ini namanya sudut kurang dari 1/4 putaran. Sudut kurang dari 1/4 putaran. Memangnya sudut 1/4 putaran yang mana, Kak? Sudut 1/4 putaran itu seperti ini contohnya. Iya benar, kita juga bisa membuat sudut 1/4 menggunakan tangan. Ikutin cara Kak Jo ya. Nah, coba semuanya rentangan tangan seperti ini. Teman-teman di rumah, ini namanya sudut 1/4 putaran. Dodi ngerti sekarang. Setelah itu ada sudut apa lagi, Kak? Nah, sekarang perhatikan kue yang belum terpotong ini. Kue ini sudah kita potong setengahnya. Jadi sisanya membentuk sudut 1/2 putaran. Sinta ngerti kan sekarang? Kalau dibuat pakai tangan jadi seperti ini kan? Iya benar. Ayo, semuanya mencoba yuk. Yeay, berhasil! Yaudah kalau gitu Bunda lanjut masak dulu belakang ya. Ini Bunda boleh minta satu lagi nggak buat ayah? Habisnya takut nanti dimakan Dodi. Oh, boleh Bunda, ambil aja. Ntar Abi sama Dodi. Ini sudut juga bukan sih, Kak? Nah, kalau ini namanya sudut lebih dari 1/4 putaran dan kurang dari 1/2 putaran. Oh, gitu. Nah, kalau ini kan sudut kurang dari setengah putaran ya. Ada juga sudut yang lebih dari setengah putaran juga. Seperti ini. Kalau ini sudut juga, Kak. Nah, iya betul. Coba, itu sudut berapa putaran? Berapa ya? Itu sudut kurang dari 1/4 putaran. Sama seperti potongan kue yang pertama tadi. Iya betul. Kalau ini sudut berapa? Kayaknya masih sama deh, Kak. Masih belum sampai 1/4 putaran. Jadi namanya sudut kurang dari 1/4 putaran. Iya benar. Berarti Dodi dan juga Sinta sudah mengerti nih tentang sudut ya. Coba kalau gitu Kak Jo akan tes ya. Sinta dan Dodi juga siap-siap. Kita latihan menjawab soal dalam Ayo Berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Dodi, Sinta, coba lihat ke arah pintu. Oke, kita akan latihan menjawab soal sambil praktek ya. Tapi catat dulu pertanyaan dan pilihan jawabannya. Siap? Siap, Kak. Hari ini kamu akan menguji sudut penglihatanmu. Seberapa lebarkah sudut penglihatanmu? Saat menguji, kamu harus melihat ke satu titik di depanmu tanpa melirik ke kiri atau ke kanan ya. Sekarang, catat pertanyaannya di buku kalian. Pertanyaan pertama. Dengan menggunakan kedua mata, sudut penglihatanku adalah A. Lebih dari 1/2 putaran, B. Kurang dari 1/4 putaran, atau C. Lebih dari 1/4 putaran dan kurang dari 1/2 putaran. Sudah dicatat pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, sekarang catat pertanyaan kedua. Dengan menggunakan satu mata, sudut penglihatanku adalah A. Lebih dari 1/2 putaran, B. Kurang dari 1/4 putaran, atau C. Lebih dari 1/4 putaran dan kurang dari 1/2 putaran. Sudah mencatat soal kedua? Sudah, Kak. Tapi gimana ya ngerjainnya? Dodi bingung. Oke, sekarang Kak Jo akan ajarkan cara menjawabnya ya. Kalian ikutin Kak Jo ya. Teman-teman di rumah juga ya. Pertama, sambil duduk atau berdiri, kamu tentukan titik di depanmu yang akan terus kamu lihat. Jangan melirik ke kiri atau kanan sama sekali ya. Setelah itu, acungkan kedua jempol kamu lurus di depan kamu ya. Seperti ini. Bisa? Bisa, Kak. Oke, setelah itu, perlahan-lahan gerakan jempolmu melebar ke samping. Terus gerakan jempolmu berhenti jika kamu sudah tidak bisa melihat jempolmu lagi. Nah, saat tanganmu berhenti, itulah sudut penglihatanmu. Jawab sesuai pilihan yang disediakan soal tadi. Untuk pertanyaan kedua, caranya sama. Tapi kamu harus menutup salah satu matamu, lalu ukur penglihatanmu. Sudah mengerti? Sudah, Kak. Teman-teman di rumah gimana? Mengerti juga? Bagus! Coba mulai kerjakan ya. Nanti jawabannya kita bahas sama-sama.
Kak Jo akan beri waktu 20 detik ya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang kita cek jawaban kalian ya. Teman-teman di rumah, cek jawaban juga ya. Ayo, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Rudi, Kak. Jawabannya C. Lebih dari 1/4 putaran dan kurang dari 1/2 putaran, Kak. Iya, benar. Yeay! Teman-teman di rumah gimana? Menjawab dengan benar juga? Hebat. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba Sintang jawab ya. Jawaban pertanyaan kedua C. Lebih dari 1/4 putaran dan kurang dari 1/2 putaran. Iya, benar. Hebat. Yeay! Teman-teman di rumah gimana? Berhasil menjawab benar juga kan? Bagus. Itu tadi beberapa contoh sudut yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman di rumah perhatikan dengan lebih detail, teman-teman akan menemukan lebih banyak sudut di kehidupan sehari-hari. Seperti ketika teman-teman melambaikan tangan atau saat membuka keran air. Lalu saat teman-teman memantulkan bola ke tembok dan membuka pintu sedikit. Teman-teman akan menemukan sudut kurang dari 1/4 putaran di sana. Jadi, mulailah perhatikan sudut-sudut yang ada di sekitarmu ya. Nah, kita sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 di rumah yang masih mengikuti kita sampai selesai. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang masih menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Teman-teman, belajarnya dari rumah dulu ya. Jangan lupa untuk tetap terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Kita berjumpa lagi besok teman-teman di waktu yang sama. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.